Kini aku percaya, benar Tuhan, pada yang mustahil bagimu. Kita naikkan pujiannya dengan penuh iman bahwa Allah telah menyempurnakan hidup kita dengan segala kuasa yang melalui Roh Kudus-Nya menyempurnakan hidup kita. Kita mengucap syukur bahwa Allah memilih kita untuk ada dalam rancangannya yang sempurna. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Berikan hati, pikiran, dan perasaan seorang murid supaya kami dapat menangkap perkara-perkara rohani. Untuk kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha tinggi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap dan kami terbuka untuk mendengar sabda firman-Mu. Mari kita semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita tahu bahwa Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, inti beritanya adalah Yesus Kristus. Pusat dari Jumat Agung, Paskah, maupun kenaikan Tuhan Yesus itu adalah Yesus Kristus. Sentral daripada Natal, inti beritanya adalah Yesus Kristus. Jadi Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, itu inti beritanya adalah Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita untuk membicarakan tentang satu tokoh yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Apa yang kita baca di sini dijelaskan mengenai jemaat di Korintus. Masalah di Korintus itu bukan masalah ekonomi saja, bukan masalah politik saja. Masalah di Korintus itu berkaitan dengan masalah kerohanian, masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Karena mereka itu tidak percaya mengenai kematian kebangkitan Yesus Kristus. Paulus diutus untuk ke Korintus. Kalau saudara lihat, Korintus ini mirip Batam loh saudara-saudara. Ya, di mana Korintus itu dekat dengan Athena. Tetapi bedanya kalau Batam itu di pulau sendiri. Kalau Korintus dengan Athena masih ada jalan darat, sehingga terhubung, tidak naik kapal cepat atau feri seperti kita dari Singapura atau ke Batam, dari Batam ke Singapura. Saudara jangan salah fokus ya, ini waktu saya masih ganteng, karena masih langsing, sekarang sudah langsung. Ini tahun 2016, waktu saya diberikan anugerah Tuhan pergi untuk ke Korintus. Karena kalau kita menyampaikan firman Tuhan, itu harus berdasarkan fakta. Ketika faktanya kita tahu, maka kita yakin dan percaya. Lalu kita menemukan maknanya. Nah, oleh sebab itu saya ada di Korintus. Apa yang saya lihat? Ini bukit penyembahan, di mana orang Korintus itu kuat sekali. Mereka menyembah berhala-berhala. Itu yang saya lihat, sisa-sisanya. Walaupun sekarang sudah tidak ada, tapi masih ada puing-puingnya, itu saya lihat. Apalagi yang saya lihat di Korintus, yaitu dewa-dewa. Dewa-dewa, ada dewa Artemis dan segala macam. Ini adalah dewa, salah satu dewa yang disembah oleh orang Korintus. Waktu saya pergi ke Korintus dari Athena,
itu saya naik taksi 2 jam pulang balik, nggak tahu sekarang. Dulu saya bayar 80 euro ya pulang balik naik taksi. Apalagi yang saya lihat, puing-puing, sisa-sisa. Pertanyaannya saudara, kenapa Paulus kok diutus ke Korintus yang di mana banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, pusat penyembahan orang-orang yang katanya kafir, kenapa Paulus pergi ke sana? Itu pertanyaannya. Saudara, kita membahas tema, yaitu mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Kenapa? Kalau Paulus tidak diutus ke Korintus, yang adalah daerah di Yunani, kita tidak akan bisa memiliki Alkitab dalam perjanjian baru. Saudara. Karena Alkitab kita ditulis dalam 2 bahasa asli. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani, dan perjanjian baru itu bahasa Yunani. Karena pada waktu itu, saudara-saudara, Yunani itu merupakan peradaban yang paling maju. Tuhan memakai bahasa orang kafir untuk menulis Alkitab kita. Perjanjian baru. Andai kata Tuhan tidak lakukan ini dengan mengutus Paulus ke Korintus, saudara tidak akan menjadi orang Kristen. Karena dengan cara memakai perjanjian baru dengan bahasa Yunani, pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa komunikasi internasional, sehingga Injil akan mudah tersebar. Yang saya kagum saudara-saudara, yaitu ketika Paulus diutus ke sana, dia juga saya yakin akan mengalami culture shock. Karena dia orang Yahudi. Dia seorang Farisi yang benar-benar ketat dididik dalam agama Yahudi, tetapi dia harus pergi menyeberang untuk memberitakan kepada orang kafir, yaitu orang Yunani. Paulus tidak menolak, karena dia tahu bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa nebak ini? Saya kemarin ke Batam, di Batam keliling. Wah, saya lihat, saya ini kedua kali ke Batam, saudara. Istri saya pertama kali, anak saya pertama kali. Di Batam itu banyak tempat kafe-kafe. Kalau kita ada di kafe-kafe, apa yang kita lakukan? Kita ngobrol, santai. Ya tidak, lobi-lobi. Nah ini kafenya waktu zaman Paulus. Tapi ini bukan tempat ngopi. Kira-kira tempat apa nih saudara? Tempat apa? Toilet. Toilet saudara. Jadi orang Yunani itu senang diskusi di toilet saudara. Senang diskusi di toilet. Kalau kita senang diskusi di Starbucks, kita ngopi. Saudara, orang Yunani itu kan senang berdiskusi filsafat. Ini tempatnya di toilet. Kurang kerjaan ya. Diskusi di toilet, saudara. Tapi itulah budaya. Dan Paulus harus masuk dalam budaya yang berbeda. Tetapi dia berhasil. Mengapa Paulus berhasil menginjili? Mengapa Paulus berhasil untuk melaksanakan misinya di Korintus? Karena berdiri jemaat dan Korintus menjadi base pusat sebelum menjangkau daerah-daerah lain. Paulus berhasil. Saya catat dalam bacaan kita ada 3 keberhasilannya. Yang pertama, saudara-saudara, keberhasilan Paulus di sini oleh karena Paulus dia dapat memahami pola pikir, ya, pola pikir orang Yunani. Dia memahami pola pikir orang Yunani. Di dunia ini, saudara, ada 2 pola pikir. Satu pola pikir Yunani, satu pola Yunani itu dia melihat, lalu dia pikir. Setelah dia pikir, dia berusaha membuktikan. Setelah dia membuktikan, ternyata itu betul, ternyata benar, maka itu dia percaya. Itu orang Yunani.
Melihat, dia pikir, dia buktikan, setelah diverifikasi, dia percaya. Itu orang Yunani. Kalau orang Yahudi seperti Thomas. Apa yang dilakukan oleh Thomas? Dia bilang, Tuhan, kalau saya belum mencucukkan tangan saya ke bekas luka, ya, di mana Tuhan disalibkan, saya tidak akan percaya. Lalu Tuhan Yesus panggil Thomas dan membuktikan. Kalau orang Yahudi itu, dia melihat, dia harus meraba. Setelah meraba, oh betul, lalu dia berpikir dan percaya. Nah, orang Indonesia nih paling antik. Orang Indonesia paling antik. Begitu melihat, langsung percaya. Makanya hoax di Indonesia begitu sangat luar biasa. Makanya kalau gosip, wah katanya gosip digosok makin sip. Orang Indonesia melihat, langsung percaya. Tapi tidak ada di GSJA Tesalonika Batam, tidak ada. Tapi ada di sana sini, saudara. Tapi ada di sana sini. Nah, itu pola pikir Indonesia. Paulus tahu. Paulus tidak lawan filsafat dengan filsafat, tidak. Karena dia akan tidak bisa masuk, saudara. Untuk menjangkau orang Yunani. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan, dia hanya bercerita tentang Yesus yang disalibkan. Tadi kalau kita baca di bagian firman Tuhan ayat yang ke-17, sebenarnya itu mudah dimengerti. Kalau kita lihat kaitannya dengan 1 Korintus pasal 2. Jadi waktu Paulus masuk ke Korintus, dia tidak berbicara macam-macam. Dia tidak lawan filsafat dengan filsafat. Dia hanya menjelaskan mengenai satu pribadi yang sudah mati di atas kayu salib, yang bangkit dan naik ke surga, yaitu Yesus Kristus. Dia hanya menceritakan itu, saudara. Makanya dikatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan. Inti berita daripada Paulus yaitu dia berpusat kepada Kristus. Saudara-saudara, berapa banyak mimbar gereja sudah dikuasai oleh berita-berita yang bukan lagi murni firman Tuhan. Yang tidak lagi berpusat kepada Kristus, melainkan yang beritakan filsafat, yang diberitakan motivator, yang diberitakan yaitu empiris pengalaman. Injil digantikan dengan pengalaman, Injil digantikan dengan filsafat, Injil digantikan dengan berita-berita yang berpusat kepada manusia. Wah, rame saudara-saudara, penuh gereja. Apalagi kalau pengkhotbahnya bisa lucu, bisa membuat orang tertawa. Setelah selesai khotbah ditanya, gimana khotbahnya? Wah, pokoknya bagus Pak. Oh, menarik, lucu. Firman Tuhannya apa? Lucu pokoknya. Jadi saudara pulang ketawa sendiri. Hati-hati saudara, bisa segi. Tahu segi, setengah gila. Kalau mau lucu panggil aja Sule, saudara-saudara. Atau Mongol. Kita tidak mau mimbar kita diganti dengan berita-berita yang berpusat kepada manusia, yang berpusat kepada filsafat, motivator, pengalaman. Tetapi kita tetap mau membawa berita firman Tuhan yang berpusat kepada Kristus. Amin. Yang disampaikan oleh Paulus, yaitu berkaitan dengan Yesus. Saya senang dengan Billy Graham. Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Billy Graham itu pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia bahkan mendoakan 4 presiden. Saking populernya dia diminta oleh salah satu partai di Amerika, kan cuma 2, Demokrat sama Republik. Salah satu minta, kalau andai kata Billy Graham menjadi kandidat presiden, pasti orang Amerika akan pilih dia. Tapi Billy Graham apa? Dia katakan, saya dipanggil bukan untuk menjadi politikus, tetapi saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu seperti apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Dia hanya memberitakan tentang salib Kristus. Maka luar biasa kebaktian-kebaktian dipimpin. Ada seorang yang hebat lagi, saudara. Siapa yang tidak kenal D.L. Moody? Dia pengkhotbah karismatik yang hidup ya pada tahun
1837, 1899. Kalau dia berkhotbah, waduh, penuh, stadion penuh, semua penuh. Khotbahnya setelah dia meninggal itu sederhana, cuma 8 catatan, dan semua khotbahnya itu intinya beritanya mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang naik ke surga, itu beritanya. Dan saya senang sekali dengan moto dia. Dia bilang begini, saudara, aku tidak akan istirahat sebelum aku menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Satu ketika dia sibuk, lalu dia sadar sudah malam. Tetapi karena komitmen dia dikatakan bahwa saya harus menceritakan Yesus Kristus kepada satu orang, akhirnya malam-malam dia keluar hotel. Dia cari jiwa. Kalau kita sih boro-boro cari jiwa, paling cari kopi atau cari gorengan begitu. Dia cari jiwa. Ini peristiwa di Inggris. Dia lihat ada polisi berseragam lengkap, berdiri di jembatan Golden Gate. Kalau sekarang seperti kita kayak jembatan Barelang begitu ya. Ini polisi ngapain? Berpakaian lengkap malam-malam. Dia pikir pasti jaga nih. Daripada tidak ada. Lalu dia mendekati. Dia mendekati polisi itu. Lalu dia bercerita tentang Yesus Kristus yang disalib. Yesus Kristus yang mati. Yesus Kristus yang menebus dosa. Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Lalu apa yang terjadi? Saudara, ternyata polisi itu berdiri di jembatan Golden Gate di Inggris itu bukan untuk jaga, tapi untuk bunuh diri. Tetapi karena pada waktu itu D.L. Moody, dia memberitakan firman Tuhan, dia menyampaikan Injil, akhirnya polisi itu diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tuhan tidak butuh orang pintar, Tuhan tidak butuh orang yang hebat, berorasi. Kita menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, menceritakan tentang Yesus, saudara. Dan yang berikut, saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yaitu bagaimana hikmat Allah, dan dikatakan di sini, yaitu kita memerlukan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang hikmat Allah, itu seperti kalau andai kata di sini ada pemberkatan nikah. Di sini ada pemberkatan nikah, ya. Lalu pengantin pakai pakaian yang ditutup wajahnya kan? Ya. Lalu setelah pendeta berdoa dan meresmikan mereka menjadi pasangan suami istri, lalu apa yang dilakukan? Paulus hanya mengatakan bahwa aku hanya tahu salib karena di dalam Yesus ada kehidupan. Dia sumber kehidupan, dan orang Yunani, orang Korintus membutuhkan itu. Sehingga rongganya terisi. Hidupnya tidak hampa. Ya, Louis Pascal bilang kita ini seperti yatim piatu kosmos. Manusia mencari, kalau sudah punya mobil satu pengen punya mobil dua. Kalau sudah punya mobil dua, punya mobil tiga. Kalau sudah punya rumah satu, punya rumah dua. Ya, kalau sudah punya tabungan 1M, mau 2M. Kalau mau pergi ke gereja ini, gereja ini payah, pergi ke ini, gak puas-puas saudara. Tapi kalau saudara memiliki Yesus Kristus yang sanggup mengisi rongga saudara, dia akan memuaskan saudara semua. Ya, dia akan memuaskan saudara semua. Amin. Dan itu tidak bisa digantikan dengan bukit penyembahan berhala. Tidak bisa digantikan dengan tempat-tempat yang katanya keramat. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena rongga itu milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Saya berdoa dan saya berharap bahwa hikmat Tuhan yang senantiasa mengisi hati saudara. Sehingga setiap minggu berita firman Tuhan yang disampaikan di dalam mimbar ini mengisi hati saudara. Bukan kata-kata motivator, bukan pengalaman, bukan kesaksian-kesaksian dasar, tapi firman Tuhan yang murni,
yang berpusat kepada Kristus. Amin. Bahwa setiap saudara yang datang beribadah setiap minggu di GSJA Tesalonika Batam selalu terisi, bukan dengan kata-kata motivator, bukan dengan kata-kata filsafat, bukan dengan pengalaman yang dahsyat, tetapi oleh firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Semua tenang. Saya mau berdoa buat saudara. Ya Tuhan, isilah hati kami yang hampa, yang kosong ini, yang sering mencari kepuasan, tetapi tidak pernah puas, tidak pernah merasa benar-benar cukup, oleh karena kami salah mencari. Kami membutuhkan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Engkau yang dapat memuaskan dahaga kami. Engkau yang dapat mengenyangkan kami. Untuk itu kami tidak mau mencari-cari ke tempat yang lain. Kami hanya mau mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berterima kasih. Apa yang sudah kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh berterima kasih oleh karena hati kami sudah diisi oleh firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha tinggi, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ini saya akan membacakan surat tugas yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif GSJA Tesalonika Kota Batam. Dan sesudah saya membacakan surat tugas ini, akan dilanjutkan mewakili Gembala Sidang, akan mendoakan kedua hamba Tuhan ini, yaitu akan didoakan oleh Pendeta Ibu Artapena. Saya akan membacakan surat tugasnya. Gereja Sidang Jemaat Allah Tesalonika Kota Batam, nomor 011-02-GSJA Tesalonika _7 angka Romawi _2022. Berdasarkan proses tahapan yang telah dilakukan bagian rekrutmen dan pertemuan pada tanggal 12 Mei 2022, maka Komite Eksekutif GSJA Tesalonika Kota Batam memutuskan demi penata layanan, kelancaran, pengembangan, dan kemajuan pelayanan GSJA Tesalonika Indonesia Service Kota Batam, oleh kemurahan dan pertolongan Allah. Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada 1. Nama Pendeta Dr. Wasi Suseno MTH, NIK 31750112165001. 2. Nama Pendeta Gereja Ernest Pelo STH, NIK 3175014508640007. Untuk
melaksanakan tugas sebagai gembala pelaksana bidang pastoral yang bertugas mengatur penata layanan serta melakukan pembinaan iman dan karakter jemaat sesuai dengan amanat agung dan ajaran Kristus. Bertanggung jawab atas semua kewajiban berkenaan dengan surat tugas tersebut di atas. Kiranya kekuatan dan kasih karunia Tuhan terus menyertai kedua hambanya dalam mengemban tugas pelayanan ini. Kota Batam, 15 Juli 2022, Komite Eksekutif GSCA Tesalonika Kota Batam. Pendeta Boyke Turangan, Ketua. Pendeta Lolena Agi Veronica, Sekretaris. Tembusan Arsip. Demikian surat tugas yang sudah dibacakan, kiranya mendapat perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Ibu Pendeta Artapena akan berdoa untuk kedua hamba Tuhan ini. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Puji Tuhan luar biasa. Oke, sebelumnya saya mengundang Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk kita berdiri bersama-sama mengarahkan tangan kita kepada kedua hamba Tuhan yang sudah diutus dan dipimpin, dibawa oleh Tuhan datang ke tempat ini melayani Tuhan dan melayani kita semua. Apakah setiap jemaat Tuhan siap melihat sesuatu yang baru terjadi atas jemaat di tempat ini dan kota ini, Bapak Ibu? Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada kedua hamba Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami kepadamu ya Bapa. Dengan segala keberadaan kami. Dengan segala ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat janji setiamu kepada kami. Kami percaya Engkau berfirman, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau dan tidak pernah membiarkan Engkau sendirian. Bapa, hari ini kami boleh melihat bukti janjimu, firmanmu kepada kami. Engkau memberikan kami satu privilege untuk kami boleh Tuhan Yesus melihat bagaimana Engkau memperhatikan jemaatmu di tempat ini. Kami bersyukur Engkau membawa kedua hambamu, Bapak Pendeta Dr. Wasi Suseno bersama dengan Ibu, keluar dari zona nyaman mereka dari Jakarta. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu, memberikan mereka satu keputusan yang paling penting dalam hidup mereka. Untuk bersedia datang ke tempat ini bergabung bersama-sama dengan kami para pastoral ministry, melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu yang sama yang telah memanggil mereka sebelum mereka masuk dalam pelayanan. Roh itu juga yang membawa mereka masuk dan bergabung melayani kami. Rencanamu, terpujilah namamu Tuhan. Mulai hari ini kami akan mengambil satu keputusan, berjalan bersama dengan Tuhan dan juga bersama kedua hambamu ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya kedua hambamu ini akan Engkau pimpin untuk melakukan apa yang Tuhan sudah rancang dan tugaskan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, setiap kita jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kedua hambanya ini, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kita berikan Tuhan Yesus bagi Tuhan. Selamat datang Pak Wasis dan Ibu, selamat melayani di tempat ini. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan ini akan bersama-sama melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Jauh